Hari ini kita mau bahas tentang bagaimana cara menyusun barang di toko sembako ya. Jadi kalian itu harus tahu ya teman-teman, barang-barang itu mau diletakkan posisinya di mana saja. Untuk barang yang kebutuhan pokok seperti minyak goreng, terus pampers, terus Indomie, itu kalian harus letakkan itu barangnya itu di belakang, karena tujuannya agar orang itu kalau mencari yang bahan pokok ini tadi, mereka harus melewati beberapa pajangan yang kita punya ya. Jadi pengaturan posisi barang itu sangat penting, dan itu mempengaruhi omset toko kita ya. Jadi misalnya untuk barang yang minyak, Indomie tadi, terus pampers itu harus di belakang. Terus kalau seperti obat-obatan, minyak kayu putih, terus minyak telon, kayak semir, semir sepatu, nah itu taruhnya itu di dekat kasir ya. Jadi biar orang itu pas mau bayar ke kasir lihat, sebenarnya mungkin mereka belum membutuhkan, tapi berhubung lihat jadi kepikiran. Nah itu namanya barang keinginan ya. Barang keinginan inilah yang untungnya lumayan teman-teman. Kalau untuk bahan pokok tadi mungkin untungnya cuma sedikit. Untuk minyak goreng mungkin kita untung cuma Rp500 sampai Rp1.000. Kalau Indomie bisa tahu sendiri, untungnya cuma paling Rp100. Kalau pampers lumayan ya, untungnya bisa 1.000 sampai 1.500 kalau satu renceng. Terus lagi kalau untuk gula timbang, sagu timbang, sama terigu timbang, itu kalian taruhnya di bawah ya. Jadi biar orang itu ada usaha untuk mengambil, terus juga lihat barang lain. Jadi posisi-posisi seperti itu yang kalian harus ketahui ya. Untuk misalnya rokok, kalian harus taruh di dekat kasir ya, di belakang meja kasir atau di samping meja kasir, biar orang itu mudah untuk melihat dan kita juga mudah untuk mengambilnya. Kalau untuk beras, kalau di tempat saya kita usahakan taruh di depan ya, karena kalau di belakang itu kita susah buat ambilnya. Terus juga beras ini lumayan berat, jadi kita taruhnya di depan semua, kecuali kalau yang di pajangan di depan udah penuh, berarti baru kita taruh di gudang belakang. Untuk minuman cup, minuman air mineral dan minuman cup, kita taruhnya harus di depan. Jadi itu biar mengundang rasa ingin tahu orang bahwa toko kita itu adalah toko grosir atau semi grosir, biar dia tahu bahwa barang di kita itu banyak. Untuk makanan ringan seperti ciki, itu kita taruhnya di atas ya. Jadi tujuannya ciki dan makanan ringan itu kita taruh di atas, biar pelanggan kita itu mudah untuk mengambil ya. Jadi mereka tinggal pilih mana barang yang mereka suka. Nih kayak ini barangnya, yang rencengan ada yang 1.000. Jadi kita barangnya taruh di sini. Ini kayak ini lumayan laris ya, potato 500, makaroni, terus Mr. Jengki, potato 1.000, sama Raja Udang, sama taro. Jadi posisi barang-barang itu kalian harus pahami benar ya. Nah untuk seperti rak ini untuk roti,
Jadi kalian kelompokkan semua jenis roti, terus sampai di ujung itu roti semua. Jadi rotinya itu banyak macam teman-teman. Ini kita lihat dari ujung. Ini mulai dari Roma, yang Abon, Geri, Interbis, Roma Lemon, Roma Sandwich, Malkis Kopior, ini roti Sle Ole, Marigold, banyak ya. Jadi kalau produk kita lengkap, orang itu enak untuk memilih, dan ini juga menaikkan omset kita ya, karena barang kita itu lengkap. Nah, jadi untuk makanan ringan seperti ini kita taruhnya di depan, karena ini bukan kebutuhan pokok, ini adalah keinginan anaknya. Kalau ibu-ibu belanja aja anaknya, jadi dari ciki ini kita bisa dapat untung yang lumayan. Jajan-jajan juga kita taruhnya di depan ya. Nih, ini kopi hitam. Kalau di tempat saya kopi hitam ini sangat laris, jadi kita taruhnya di depan, di rak tengah ya. Ada dua macam, yang besar dan yang sedang. Ini kalau baby happy yang ukuran besar kita taruhnya di atas, biar orang mudah untuk lihat dan mengambil juga. Kalau sebelah sini ini protek ya, yang renceng, ada yang malam, yang biasa, ada baby, bukan mami poko sama ini semuanya pembalut ya. Jadi kalau di toko saya itu rata-rata jualnya protek, karena untuk produk cam sampai sekarang belum ada sales TO nya, belum pernah ketemu sama distributornya. Ada yang nawarin tapi itu sales kanvas motor. Saya males kalau sales kanvas motor, selain harganya lebih tinggi, itu juga belanjanya cash, nggak bisa pembayaran tempo. Itu masker ini punyanya Wing Protector. Ini kemarin juga ada kesalahannya, saya maksudnya cuma pesan 3 box tapi yang diantar 3 dus, tapi dia ada promo beli 3 dus gratis 2 dus. Mungkin karena sekarang masker sudah tidak terlalu seperti awal-awal corona, jadi mungkin stok lagi banyak, jadi dibuat promo ya. Nah, ini lampu di atas ini lampu opal. Nah, kita taruh di sini biar memudahkan orang untuk melihat dan memilih jenis barang. Jadi kalian kalau punya toko harus pintar dan jeli cara mengatur posisi barang. Kalau barang yang ada promo harus kalian promosikan ke pelanggan kalian. Kalau punya barang baru, kalian jangan ragu dan sungkan untuk menawarkan ke konsumen kalian. Karena kalau kita di toko ini biasanya yang jaga itu kita sama yang bantuin. Kita belum punya banyak karyawan seperti minimarket modern, dan kita juga nggak punya spanduk atau banner untuk menandakan bahwa di toko kita ada barang yang lagi promo. Jadi kita itu harus keluar dari mulut kita harus kasih tahu bahwa barang di toko kita itu ada yang promo atau ada produk baru. Nah, seperti yang ini ya, saya contohkan. Nah, itu ada kecap ABC. Ini ada kecap ABC yang 520 ml. Biasanya kecap ABC ini harganya itu 15.000, kita jualnya 16.000. Tapi dari distributornya lagi ada program beli satu ini dapat gratis satu botol
sambal. Nah ini ya, jadi beli ini dapat sambalnya. Jadi kita jualnya ini 18.000, biasanya ini 16.000 kalau harga normal, terus sambalnya 6.000. Jadi kan lumayan menghemat berapa ribu ya. Nah barang seperti ini kalau kita tidak promosikan, tidak kasih tahu ke pelanggan kita, mereka mana tahu ya. Tapi setelah kita ngomong, pasti pelanggan kita mau beli, karena berpikirnya ini 16.000, ini 6.000, jadi dua-dua kan. Nah kalau beli ini lagi promo ini cuman 18.000, jadi bisa hemat lumayan banyak. Jadi gitulah ya kira-kira untuk barang-barang yang lagi promo atau barang baru. Jangan terlalu takut untuk membeli barangnya, kita harus selalu berpikir positif ya. Kalau ada barang baru itu kita punya tantangan, bagaimana caranya barang ini harus kita bisa jual, harus bisa laku ke konsumen. Biasanya cuman pertimbangannya ada dua ya. Kalau produk baru nggak bisa harganya itu lebih mahal dari produk yang lebih unggul atau lebih dulu yang ada ya. Misalnya kayak odol yang udah di kepala orang itu biasanya kan cuma Pepsodent. Kalau ada odol baru Ciptaden, nah kita berani beli, tapi minimal harganya harus jauh di bawah Pepsodent. Jadi kita bisa tawarin ke konsumen kita yang kemampuannya di bawah atau menengah ya. Biasanya kalau di daerah saya itu yang pangsa pasar untuk bawah lumayan banyak. Orang kalau tahu selisih sekitar 1.000 atau 1.500, biasanya mereka mau.